Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pelajaran PAI, media pembelajaran pendidikan agama Islam. Video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester PAI kelas 3 SD semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 beserta kunci jawabannya. Untuk latihan soal PAS atau UAS kelas lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi video ini. Sebelum memulai, mari kita sama-sama membaca doa agar dalam latihan soal PAS PAI semester 1 kita kali ini mendapatkan berkah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Soal latihan PAS ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian pilihan ganda, yang kedua adalah isian, dan yang ketiga adalah esai atau uraian. Kita masuk ke bagian pertama. Bagian pertama soal pilihan ganda. Nomor 1. Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwahnya selalu bersikap titik-titik. A. Percaya diri, B. Malu-malu, C. Takut. Percaya diri. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Kita dapat meneladani sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu titik-titik menyampaikan pendapat di depan kelas ketika diminta oleh guru. A. Isinya adalah B. Berani menyampaikan pendapat di depan kelas ya. Kemudian nomor 3, Nabi Muhammad SAW sejak kecil terbiasa hidup titik-titik. A. Manja, B. Malas, C. Mandiri. Tentu saja jawabannya adalah C. Mandiri. Jadi sejak kecil Rasul sudah bersikap mandiri. Selanjutnya nomor 4, gambar yang menunjukkan seorang anak yang hidup mandiri adalah gambar yang mana? A, B, atau C? Jawabannya adalah A. Di gambar yang A ini ada seorang anak yang sedang memakai kaos kaki, juga memakai sepatu sendiri tanpa dibantu oleh orang tuanya atau oleh orang lain. Kita lanjut ke nomor 5. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran yang terdiri atas titik-titik. A. 3 ayat, B. 2 ayat, C. 1 ayat. Jawabannya adalah A. 3 ayat. Selanjutnya nomor 6. Iza jaa nasrullahi titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat ini adalah A. Wal fath, B. Afwaja, C. Tawwaba. Jawabannya adalah A. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nomor 7. Perhatikan ayat berikut ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat di atas terdapat dalam Quran surat An-Nasr ayat ke-2. Jawabannya adalah B. 8. Pada surat An-Nasr berisi pesan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat titik-titik. A. Akan mendapat kejayaan, karena kalau kekalahan tidak mungkin, kemudian kemunduran juga tidak sesuai dengan ayat ini,
Surat ini menjelaskan tentang mendapatkan kejayaan. Al-Fath ya. Al-Fath itu kemenangan atau kejayaan. Nomor 9, Allah Maha Esa, artinya Allah Subhanahu wa taala adalah A banyak, B 2, C 1. C jawabannya adalah 1. Jadi Esa itu artinya 1. 10. Cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi adalah yang mana? A. Bersedekah sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. B. Memberikan sesuatu kepada orang lain karena ingin dipuji. C. Menyumbang pembangunan masjid karena ingin disebut dermawan. Jawabannya adalah A. Bersedekah sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Nomor 11. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh A. Jin, B. Allah Subhanahu wa taala, C. Binatang. Jawabannya adalah B. Allah Subhanahu wa taala. Nomor 12. Orang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Tawadu artinya A. Tinggi hati, B. Rendah diri, C. Rendah hati. C. Rendah hati. 13. Sikap seseorang yang suka memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan disebut A. Peduli, B. Tanggung jawab, C. Tawadu. Jawabannya adalah A. Peduli. Nomor 14. Ibadah sholat yang kita laksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada A. Orang tua, B. Allah, C. Malaikat. B. Allah Subhanahu wa ta'ala. 15. Amal ibadah manusia yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat adalah A. Puasa, B. Zakat, C. Sholat. C. Sholat. 16. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan salah satu gerakan sholat, yaitu mengangkat kedua tangan, tatapan lurus ke tempat sujud, diikuti dengan ucapan Allahu Akbar. Gerakan itu disebut A. Sujud, B. Takbiratul ihram, C. Ruku, B. Takbiratul ihram. 17. Agar yang menunjukkan 17. Gambar yang menunjukkan gerakan sujud dalam sholat yaitu gambar A, gambar B, atau gambar C. C, tentu saja gambar C. 18. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberikan ilmu berupa A. Tafsir mimpi, B. Ramalan bintang, C. Prakiraan cuaca. A. Tafsir mimpi. 19. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. A. Bersolawat, B. Bersujud, C. Bertakbir, B. Bersujud. 20. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku A. Quraisy, B. Israel, C. Madian. C. Madian. Sekarang masuk ke bagian kedua, yaitu soal isian. 21.
Berani berpidato di depan orang banyak adalah contoh sikap titik-titik. Percaya diri. 22. Menyiapkan sendiri semua perlengkapan sekolah adalah contoh sikap titik-titik. Mandiri. 23. Perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih dan memujinya ketika terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nomor 24. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. 25. Al-Wahhab artinya Allah Maha titik-titik. Maha pemberi. 26. Berbakti, taat dan bersikap santun adalah bentuk tanggung jawab kepada titik-titik. Orang tua. 27. Bersikap tenang, sederhana dan menjauhi perbuatan sombong adalah ciri-ciri orang titik-titik. Tawadu atau rendah hati. 28. Serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disebut sholat. 29. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi titik. Nabi Yakub alaihi salam. 30. Nabi Shu'aib alaihissalam menyeru umatnya untuk menyembah hanya kepada siapa? Tentu ini adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bagian 3, soal uraian atau soal esai. 31. Salinlah ayat berikut ini. Nah, kalau ini tentu kita hanya tinggal menyalin saja. Jadi penilaiannya mungkin penilaian daripada khotnya ataupun kelengkapan daripada ayat tersebut. Nomor 32. Tulis 2 contoh sikap yang menunjukkan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi. Nah, ini ada 4 jawaban, jadi kalian boleh memilih salah satu dari jawaban ini. Kalaupun kalian punya atau mengetahui keempat jawabannya ini, maka boleh menjawabnya. Yang pertama, contoh sikap yang menunjukkan pengakuan bahwa Allah itu Maha Pemberi. 1. Allah memberikan kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. 2. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. 4. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Jadi kalian boleh memilih di antara keempat ini 2 dari antara 1 dan 2, 3 dan 4, 1 dan 3, 2 dan 4 itu silahkan. Yang penting kalian mengisi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh soal. Mau 4-4-nya juga boleh. Sekarang nomor 33. Bagaimana tindakanmu jika ada temanmu mendapat musibah rumahnya kebanjiran? Nah, ini jawabannya opsional ya. Nanti tergantung guru kalian menilainya seperti apa. Mengajak teman untuk memberikan bantuan. Jadi tidak hanya kita sendiri memberikan bantuannya, tapi kita juga mengajak orang lain untuk memberikan bantuan.
Yang 34, tuliskan 2 contoh hikmah melaksanakan ibadah sholat. Untuk hikmah sholat itu sendiri ada banyak. Di dalam buku PAI Kemendikbud ada 10. Yang 1, selalu mengingat Allah. 2, bisa mendekatkan diri kepada Allah. 3, disiplin waktu. 4, hidup bersih. 5, hidup tertib dan teratur. 6, bersikap rendah hati. 7, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8, hati menjadi tenang dan tentram. 9, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Ke-10, memelihara diri dari perbuatan dosa. Ini silahkan kalian pilih salah satu atau 2 sesuai dengan perintah soal. 35, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kaum Madian yang menolak dan menentang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 2 jawabannya. Yang pertama adalah mereka disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Jadi ada 2 kata kunci azab Allah yang diberikan kepada kaum Madian ini adalah, yang pertama adalah disambar petir, kemudian yang kedua adalah dengan adanya gempa. Alhamdulillah, latihan kita tentang soal PAS PAI kelas 3 SD semester 1 tahun 2022 telah selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian di share ke sosial media kalian. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi soal-soal PAI pada penilaian akhir semester 1 nanti. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Rajinlah belajar dan berdoa agar cita-cita kalian tercapai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran PAI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.